Jangan lupa subscribe channel YouTube Orina Sport. Nah, kalian bisa belajar banyak tentang banyak olahraga, terutama tenis meja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbicara mengenai satu jenis pukulan ya, yang biasa orang sebut adalah chop atau pukulan potong ya. Nah, chop ini sebetulnya salah satu pukulan ya yang memang harus ya mutlak ya, ataupun kudu ya dipunyai oleh semua atau setiap pemain tenis meja, baik itu pemain yang punya karakter defense ataupun pemain yang punya karakter serang ya. Karena chop itu tidak memandang itu pemain serang ataupun pemain defense ya. Chop itu merupakan salah satu pukulan yang memang sebagai salah satu pukulan perantara ya. Artinya perantara ini adalah pukulan antara kontrol dan antara kontrol menuju ke spin ya, atau menuju ke serangan. Nah, jadi pukulan perantara ini ya memang harus dipunyai karena dia itu juga bisa mengembalikan servis ya, kemudian juga bisa mengamankan situasi bola ya. Bola itu menjadi seperti apa ya, sesuai dengan apa yang kita mau guys ya. Nah, jadi betul sekali ya teman-teman semua bahwa chop adalah salah satu jenis pukulan yang memang penting dan harus dipunyai oleh seorang pemain ya. Seperti tadi ya, apabila ada sesuatu atau posisi bola yang sulit ya, orang itu biasanya akan mengembalikannya yang paling mudah adalah dengan melakukan chop. Jadi tidak akan memaksakan diri untuk melakukan serangan, apalagi kalau bolanya adalah bolanya tipis ya, bolanya tipis dan adalah bola isi ya. Karena pada hakikatnya chop adalah bagian dari bola isi ya. Nah, jadi pukulan bola-bola isi ini atau pukulan chop ini ya, ini sebagai pukulan perantara itu sangat menunjang sekali ya bagi seorang pemain untuk menciptakan suatu poin. Jadi jangan meremehkan dengan jenis pukulan chop ini ya. Nah, kemudian ada berapa macam sih chop itu? Sebetulnya ada berapa macam ya. Nah, kalau bentuk dasarnya ya, yang pasti chop itu ada dua ya. Jadi ada chop forehand dan ada chop backhand. Nah, teman-teman, kalau misalkan chop yang bentuk dasar chop itu sebetulnya simple ya. Jadi tinggal bola itu dibikin putarannya itu ke arah balik ke arah kita dengan putaran ke atas. Jadi seperti ini guys ya. Jadi forehandnya begini, backhandnya begini ya. Itu adalah pukulan chop ya. Nah, chop itu basicnya ini adalah chop basic ya, seperti ini. Nah, kemudian pada perkembangannya ya, chop bisa chop side. Jadi chop side itu kita melakukan chop tapi dengan arahnya ke samping seperti ini atau seperti ini ya kan. Jadi ada chop side kanan, ada chop side kiri ya. Nah, chop side ini pasti mempunyai efek ya. Jadi efeknya itu kalau chop side kanan ya, begitu kita chop begini ya, lawan pada saat pengembalian bola kalau tidak sesuai sudutnya, dia pasti bolanya akan melenceng ke arah kanan kita ya, ke arah kanan meja atau bidang permainan kita. Dan sebaliknya, apabila chop side kiri ya, kemudian lawan salah mengantisipasi, maka akan keluar ke arah keluar meja ke arah kiri kita. Nah, makanya sangat penting sekali ya kita bisa menguasai pukulan jenis-jenis pukulan chop ya. Nah, chop ini juga bisa kita lihat ya
dalam beberapa jenis pukulan seperti servis ya, kemudian kontrol chop ya. Nah, servis ini juga servis itu ada servis chop ya. Servis chop ini ya biasanya tuh orang melakukan servis chop itu untuk melakukan pukulan perantara tadi yang saya bilang. Jadi saat kita melakukan servis chop, usahakan bolanya itu pendek ya. Di bidang lawan itu bolanya pendek. Maka lawan akan melakukan chop, mungkin bisa dipendekin lagi atau mungkin bisa lebih panjang lagi ya kan. Nah, sementara harapan kita ya sebagai pelaku servis ya mengharapkan chop yang dilakukan oleh lawan itu agak memanjang sehingga kita bisa melakukan spin ya, kita bisa melakukan serangan. Nah, dengan hal semacam itu maka akan memberikan satu peluang poin buat kita. Nah, pada saat kita melakukan atau membuka serangan ya, apabila lawan misalkan melakukan blocking ataupun mungkin lawan akan melakukan kontrol ya, kita bisa melakukan serangan yang lebih mematikan lagi. Jadi sangat penting sekali kita itu menguasai yang namanya chop itu. Nah, sebagai pukulan perantara ya, chop ini mempunyai peranan yang memang sangat membantu sekali ya. Untuk pemain ataupun para pemain kelas dunia pun hampir dalam melakukan pengembalian bola, terutama bola-bola isi ya, mereka pasti akan melakukan yang namanya chop ya, baik chop backhand ataupun forehand. Hanya memang berbeda ya, kualitas chop itu antara pemain lokal Indonesia dengan pemain China atau pemain kelas dunia itu memang berbeda guys. Jadi perbedaannya ya pasti di kualitas putaran bolanya, di mana mereka pasti lebih padat putarannya, kemudian juga tekanannya juga pasti lebih tinggi dan mereka lebih akurat. Nah, di sinilah yang akan menimbulkan poin ya, akan membuat poin buat mereka. Nah, karena pada saat mereka melakukan chop ya, karena pada chopnya, kalau lawan melakukannya cuma sedikit dorongan saja ya, bolanya itu tidak akan bisa melewati net. Jadi apabila bolanya ingin melewati net, maka chopnya harus agak sedikit diangkat. Nah, ini penting sekali guys untuk pukulan chop ini ya. Nah, setelah kita bicara masalah jenis-jenis chop ini ya, nah kemudian apa saja sih yang bisa berpengaruh terhadap pukulan chop ini? Nah, untuk menghasilkan chop-chop yang padat atau chop-chop yang berat ya, memang ada beberapa syarat dan ketentuan ya. Jadi salah satunya adalah kita mesti melihat jenis bednya dulu ya, atau jenis kayunya. Biasanya untuk kayu-kayu yang tidak terlalu tebal atau kayu-kayu yang tipis ya, itu akan mempunyai efek chop yang padat pada saat si pemain melakukan pukulan chop. Kayunya tipis. Tipis itu ukuran berapa? Di bawah 7,5. Di bawah 7 ya, 7 mm ya. Jadi 7 mm mungkin ukurannya mungkin sekitar ya antara 65 sampai 7 lah, itu termasuk tipis ya. Nah, pertama itu. Nah, terus kemudian yang kedua, semakin kayunya ataupun semakin blade-nya itu tidak menggunakan karbon, ya maka chopnya akan semakin tajam. Kemudian yang ketiga adalah jenis karet. Nah, jenis karet ini juga akan menentukan seberapa berat chop itu dihasilkan ya. Jadi apabila karetnya itu yang teki ya, karet teki itu adalah karet-karet yang lengket permukaannya ya. Kemudian biasanya karet-karet teki itu karet-karet yang dari China ya, seperti Hurricane ya. Kemudian juga ada Yinhe ya. Nah, banyak sekali sih sebetulnya pilihan-pilihannya, termasuk 729 ya. Hanya memang yang paling teki saat ini ya masih saat ini yang paling teki ya nggak bisa kita pungkiri ya Hurricane ya. Cuman memang berbicara Hurricane ya nanti akan kita bicarakan di segmen yang lain ya, karena agak unik nih karet yang satu ini. Nah, berbicara masalah tekinya ini ya,
Hurricane itu memang tidak ada lawan ya. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya karet yang lain juga bisa menjadi tajam, guys ya. Bahkan karet-karet Eropa pun ya, apabila dengan cara tertentu ya, itu bisa akan menjadi tajam nih karetnya. Ada beberapa teman yang mengakalin ya, istilahnya mereka apa namanya, improve sendiri ya karet-karet yang mereka gunakan ya. Jadi dengan karet Eropa, tapi sponnya itu diganti spon Cina. Kemudian ukurannya itu di bawah 2 mili. Ukuran sponnya di bawah 2 mili, kemudian karetnya karet Eropa. Itu juga akan berpengaruh, chopnya akan padat sekali, guys. Nah, kemudian yang pengaruh yang ketiga, faktor yang ketiga ya, itu adalah teknik ya. Jadi kalau kita mengerti teknik chop ya, bagaimana membuat si bola itu bisa menjadi tajam, maka teknik ini akan sangat membantu sekali ya, yang akan menunjukkan atau akan menghasilkan jenis atau menghasilkan hasil pukulan chop itu menjadi sangat berat ya. Nah, itu makanya di samping peralatan, teknik juga sangatlah penting. Intinya semuanya punya peranan lah, semuanya punya andil ya untuk bisa menjadikan suatu pukulan itu berkualitas. Nah, itu teman-teman semua ya. Dan sekali lagi, kualitas itu tidak akan bisa kita capai ya dengan tanpa latihan. Jadi memang harus kita latihan atau berlatih terus-menerus, guys, agar pukulan kita itu bisa akan menghasilkan chop yang maksimal. Nah, begitu ya teman-teman semua, pembicaraan kita kali ini mengenai pukulan chop ya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ya mengenai chop ini akan bisa membantu teman-teman ya untuk berlatih bagaimana bisa memberikan chop yang berat ya, yang berkualitas ya, sehingga akan menghasilkan suatu poin ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel Orina Sport ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.